Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa mengetengahkan tema lanjutan dari belajar ikhlas, yang mana pada kesempatan ini kita akan mengambil 2 atau 3 tema. Baik, kita mulai. Tema yang pertama yaitu boleh takut karena ingat akhirat, tapi jangan berlebihan. Kebiasaan mengingat akhirat kadang menimbulkan rasa takut yang berlebihan hingga putus asa. Cegahlah efek negatif ini dengan menyamai harapan. Ingat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala teramat luas. Dia mengampuni kesalahan apapun dan menerima taubat. Tema yang berikutnya yaitu tepis bisikan setan dan nafsu. Kekuatan yang bermanfaat kadang datang lambat seperti lambatnya kesembuhan setelah minum obat. Dalam keadaan seperti ini, orang yang berusaha menakut-nakuti hatinya dengan mengingat akhirat sangat rentan terhadap godaan setan dan hawa nafsu. Keduanya membisik, bagi orang sepertimu, mengingat akhirat dan menakut-nakuti hati sama sekali tidak berguna. Tuhan sudah mengharamkanmu dari surganya karena begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kau lakukan. Jika kita termakan bisikan ini, orang pasti putus asa terhadap kasih sayang Allah. Ia bahkan tidak segan melakukan dosa yang lebih besar dan maksiat yang lebih hebat. Ingat firman Allah, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Bisikan ini dapat ditepis dengan berkata pada diri, orang sepertiku sangat pantas merasa takut, kalau bukan karena Tuhan menghendaki kebaikan untukku. Dia pasti tidak menyuruhku untuk mengingatnya. Takut akan siksanya, aku bertekad akan patuh dan tidak mendurhakainya. Betapa banyak dosa yang lebih besar daripada dosaku yang diampuni, dan betapa banyak aib yang lebih hina daripada aibku yang ditutupi oleh Allah. Setelah itu pikirkan tentang akhirat, pasti membuahkan rasa takut. Apabila rasa takut berlebihan, imbangilah dengan harapan terhadap kasih sayangnya. Pada saat yang sama, setan dan hawa nafsu biasanya berujar, kamu berhasil mencapai ini berkat tekad dan pengamatan baikmu sendiri terhadap dirimu. Bisikan semacam ini dapat membuat seseorang melupakan nikmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Kalau sudah demikian, jangan harap Tuhan memuji dan memuliakannya. Untuk menepis bisikan ini, katakan kepada diri sendiri, bagaimana mungkin engkau mengaku meraih kedudukan ini berkat tekad dan usahamu semata-mata? Bukankah engkau mencapai kedudukan ini dengan berat dan susah payah? Bukankah engkau yang dulu menjerumuskanku dalam maksiat dan dosa? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan sehingga bisikan itu tertepis, timbullah rasa bangga diri. Rasa bangga ini dapat diatasi dengan mengingat bahwa dalam perang Hunain, umat terbaik berangkat dengan penuh rasa bangga dan percaya dan kepercayaan diri
karena jumlah yang banyak, ternyata jumlah itu tidak berguna. Bumi tempat mereka berpijak terasa sempit dan akhirnya mereka lari kocar-kacir. Ketika Nabi Daud alaihissalam merasa ujub, Allah subhanahu wa ta'ala mengujinya dengan wanita sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran. Demikian juga halnya dengan Nabi Musa alaihissalam ketika ia merasa sebagai penduduk bumi paling pandai. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa ilmunya belumlah seberapa, dan kemudian mempertemukannya dengan Nabi Khidir alaihissalam. Apabila setelah bertobat seseorang benar-benar telah menginsafi hak-hak Allah dan hak-hak makhluk yang dilupakannya selama ia lalai, hendaklah ia berusaha untuk tetap sadar dan tidak lalai lagi selama hidupnya. Sebab bisikan maksiat tetap berembus, hawa nafsu tetap ada. Dan setan selalu mengintai saat-saat lalainya seorang hamba. Setan terus berupaya sebisa mungkin untuk menjerumuskan manusia dalam perbuatan dan keadaan buruk. Setan tentu menggoda ketika manusia menunaikan kewajiban dan berusaha menggiringnya agar melanggar larangan. Ada 3 macam kewajiban. Yang pertama, hak Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan kewajiban itu berdosa dan harus bertobat kepadanya. Setan dan hawa nafsu pasti menggoda manusia untuk meninggalkan kewajiban ini. Jadi jangan turuti, tunaikanlah kewajiban ini sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hak Allah yang terlanjur telah terabaikan, sementara si pelalai tidak menyadari kewajibannya itu. Ia harus mengingat dan menunaikan kewajibannya itu sebagaimana yang telah diperintahkan. Misalnya, ia tetap wajib mengeluarkan zakat dan yang pernah tidak dikeluarkannya kendati karena ketidaktahuan. Ia tetap wajib bertobat dan beristighfar. Yang ketiga, hak yang baru wajib setelah seseorang bertobat. Misalnya, mencari pekerjaan yang halal untuk menafkahi keluarga serta ikhlas dalam beribadah. Adapun larangan pun juga ada 3 macam. Yang pertama, maksiat yang harus dihindari. Jika melakukannya segera bertobat kepada Allah dan jangan lakukan lagi. Yang kedua, maksiat yang dahulunya tidak disadari sebagai maksiat. Setelah tahu, seorang harus berhati-hati terhadapnya. Yang ketiga, maksiat setelah bertobat. Misalnya tidak menafkahi keluarga setelah bertobat. Kalau orang yang bertobat selalu menyadari apa yang telah disebutkan, ia telah menyelamatkan diri dari jebakan setan dan dorongan syahwat. Jika pada saat-saat tertentu setan dan hawa nafsu menggoda, segeralah lakukan kiat-kiat yang telah dijelaskan. Dan Allah lah sang pemberi taufik untuk kebaikan. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.